Dan waktu kita hidup dalam iramanya Tuhan, semua berasal dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Proyek yang besar yang mungkin sulit dalam waktu yang harus secepat mungkin beres, sumbernya sedikit, hanya 5 roti 2 ikan, jadi bisa dikerjakan dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang besar, dimulai dari punya waktu istirahat tenang di dalam Tuhan. Amin. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya percaya ada berkat Tuhan mengalir buat kita, urapan Tuhan mengalir buat kita. Kita mau buka hati kita, pikiran kita, sebelum kita pergi melangkah untuk diisi firman Tuhan. Saya percaya adalah maunya Tuhan kita hidup dalam iramanya Tuhan, temponya Tuhan, ritmenya Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam iramanya Tuhan, ritmenya Tuhan, temponya Tuhan, saya percaya kita mengalami kemenangan. Kita tidak kelelahan, kita tidak kecapean, tapi kita tetap semangat di setiap momen, di setiap waktu hidup kita. Kita buka Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kerinduan kita. Kekudusan kita berhasil, ketaatan kita berhasil, pekerjaan kita berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara lihat di sini ada ritme, tempo, iramanya Tuhan. Ada waktu di sana dikatakan siang, ada waktu malam, ada ritme yang berubah. Ada waktu menanam, ada waktu panen, ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Kita perlu hidup dalam ritmenya Tuhan, dalam temponya Tuhan. Dan Tuhan mau kita terus melangkah maju. Kita perlu fokus, dan fokus itu dimulai dari visi yang jelas. Kita harus tahu visinya Tuhan buat hidup kita. Alkitab berkata Filipi 3 ayat 13-14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Aku melupakan apa yang di belakang dan berlari ke depan. Kita perlu hidup dalam ritme, tempo, iramanya Tuhan. Iramanya Tuhan yang di belakang sudah lalu, tapi di depan masih banyak kebaikan yang Tuhan siapkan buat kita. Mungkin di belakang ada kegagalan, sudah lupakan karena di depan ada keberhasilan. Mungkin di belakang ada keberhasilan, udah lupakan itu dan terus melangkah karena di depan ada keberhasilan yang lebih hebat lagi. Tuhan mau kita fokus pada apa yang Tuhan mau terjadi di hidup kita. Tuhan punya rencana indah buat setiap kita. Karenanya Tuhan mau kita berhasil. Renungkan Torah itu siang dan malam. Renungkan janji Tuhan supaya kita bisa melangkah ke depan. Supaya kita tidak teralihkan. Kemarin kita membahas bagaimana Nehemia bisa tetap fokus di dalam ritmenya Tuhan. Salah satu iramanya Tuhan adalah fokus pada panggilannya Tuhan. Bagaimana Nehemia mengerjakan tembok Yerusalem dan kemudian banyak gangguan, orang coba mengganggu, tapi Nehemia berkata, maaf aku gak punya waktu untuk menanggapi kalian karena aku sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan, pekerjaan besar yang Tuhan mau kerjakan di hidupku. Untuk hidup dalam iramanya Tuhan, temponya Tuhan, ritmenya Tuhan, kita perlu sadar bahwa Tuhan mau kita menatap ke depan. Di depan ada kebaikan Tuhan, di depan ada mujizat Tuhan, di depan ada kuasanya Tuhan. Dan bukan hanya fokus tapi mengalir dalam iramanya Tuhan. Untuk mengalir dalam iramanya Tuhan, Tuhan mau kita hidup dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Matius 11 ayat 28-30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku. Sebab kuk yang kupasang itu enak
dan bebanku pun ringan. Yesus melakukan pelayanan, tapi pelayanannya hasil dari flowing atau aliran urapan dari surga. Kita melakukan pekerjaan, kita melakukan sesuatu di hari ini, biarlah itu hasil dari flowing atau aliran surgawi. Karena kita sudah datang dulu sama Tuhan, melepaskan semua beban, dan kekuatan itu mengalir buat kita. Yesus menghadapi satu tantangan yang besar, yaitu kasih makan 5.000 orang laki-laki. Ini proyek besar nih, 5.000 orang laki-laki belum makan, belum termasuk anak-anak kecil, belum termasuk perempuan, 12-13 ribu orang harus dikasih makan. Dan kita tahu akhirnya Yesus berhasil, punya hikmat, dan Yesus punya kekuatan energi untuk akhirnya memberi makan mereka semua, dan mereka makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Tapi kita perlu perhatikan, sebelum semua itu terjadi, saya ambil dari kitab Markus, di Markus pasal 6, Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki, makan semua sampai kenyang, sisa 12 bakul. Kalau kita baca sebelumnya di ayat 31 dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebelum Yesus buat mujizat, Yesus telah datang pada Tuhan. Dia punya waktu tenang bersama Tuhan. Dan waktu kita hidup dalam iramanya Tuhan, semua berasal dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Proyek yang besar yang mungkin sulit dalam waktu yang harus secepat mungkin beres, sumbernya sedikit, hanya 5 roti 2 ikan, jadi bisa dikerjakan dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang besar, dimulai dari punya waktu istirahat tenang di dalam Tuhan. Amin. Sehingga semua itu dikerjakan tanpa beban, tapi dengan aliran, urapan, irama yang dari surga. Saya doa, mungkin kau sedang hadapi masalah, mungkin kau sedang hadapi tantangan, ada urusan harus dibereskan, ada tantangan yang harus segera diselesaikan. Sebelum kau mengerjakan semua itu, biarlah kau punya waktu berduaan dengan Tuhan. Tenang di dalam hadirat Tuhan, dan biarlah aliran yang dari dalam itu menghasilkan kau bisa mengerjakan apa yang harus kau kerjakan, selesaikan dengan sempurna, bahkan hasilnya memuaskan. Amin. Biarlah kita bekerja bukan dari tekanan, tapi dari hadirat Tuhan. Wow, indah nih kalau kita bisa mengerti hal ini. Segala sesuatu dalam hidup kita tidak menjadi susah, tapi jadi lebih mudah. Bukan gak ada masalah, tapi masalah diatasi bukan dengan tekanan, tapi karena kita baru keluar dari hadirat Tuhan, ada urapan yang menuntun kita, yang membawa kita mengerjakan segala sesuatunya dengan hasil yang memuaskan. Dan flow ilahi muncul ketika hati dan pikiran dan tindakan berjalan seirama dengan apa yang Tuhan mau. Amsal 4 ayat 25-27 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu ke muka, tetap ke muka, tempuhlah jalan yang rata bagi kakimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ingat kisah Daud ketika mau menghadapi Goliat, kakaknya mendistraksi dengan berkata, ngapain kamu kesini? Jaga 2-3 ekor kambing domba, hatimu jahat. Tapi Daud tidak menanggapi sama sekali kata kakaknya. Daud berpaling dari kakaknya dan Daud akhirnya melakukan peperangan menghadapi Goliat. Waktu kita, Daud sebelumnya saya mau sebut, Daud adalah orang yang seringkali berduaan ketika menggembalakan kambing domba dengan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia orang yang baru saja keluar dari hadirat Tuhan. Bahkan kalau kisah melawan Goliat itu ada di 1 Samuel 17. 1 Samuel 16 dia baru saja diurapi dengan minyak. Pasal berikutnya dia menghadapi pekerjaan besar dan dia menyelesaikannya dengan sempurna. Goliat dikalahkan dan Daud mengalami kemenangan. Itu yang Tuhan mau terjadi di hidupmu. Tuhan mau apa saja yang kamu kerjakan berhasil. Tapi bukan dengan kekuatanmu, karena engkau ada dalam hadirat Tuhan.
hidup dalam iramanya Tuhan, ritmenya Tuhan, berani punya waktu tenang berduaan dengan Tuhan, amin, keluar dari hadirat Tuhan, dan melakukan pekerjaan besar yang bukan hanya berhasil tapi memuaskan, berhasil dan masih ada kelimpahan terjadi. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa, mungkin ada yang harus engkau bereskan, engkau selesaikan. Tapi kalau engkau hidup dalam irama tempo ritmenya Tuhan, saya percaya engkau jadi orang yang melihat apa saja yang engkau kerjakan berhasil dan memuaskan dan luar biasa. Itu rencana Tuhan buat hidupmu. Puji Tuhan, pagi ini biarlah firman ini boleh memberi hikmat buat kita, memberi pengertian buat kita, menuntun kita untuk mengalami kemenangan yang datangnya dari Tuhan, mengalami berkat yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan, mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pagi ini lawat setiap anak-anak-Mu, biarlah kami mengerti betapa kami perlu hadirat Tuhan, betapa kami perlu iramanya Tuhan, tempo dan ritmenya Tuhan. Jamah setiap pribadi, lawat setiap pribadi. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Bahkan apa yang dikerjakan sepanjang hari ini oleh umat-Mu, biarlah kekuatan yang daripadamu mengalir. Hamba doa di dalam nama Yesus, setiap pribadi dilawat Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Saya mau datang sama Tuhan karena itu adalah irama yang Tuhan mau ada di hidup saya, dan saya akan lihat apa saja yang saya buat berhasil. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar banyak orang boleh diberkati. Taruh di status WhatsAppmu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.